Universitas Muslim Indonesia merupakan PTS pertama di luar Pulau Jawa yang telah berakreditasi unggul A. UMI didirikan pada tanggal 23 Juni 1954 atas prakarsa para tokoh ulama, para raja, dan pemerintah. Saat ini, UMI membina 13 fakultas dan program pasca sarjana dengan 57 program studi dan 22 diantaranya telah terakreditasi A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taslim, Stambuk 082 2019 0079, kelas C1 Agroteknologi. Perkenalkan, nama saya Yusril Isha Mahendra, Stambuk 082 2019 0047 dari kelas C1 Agroteknologi. Perkenalkan, nama saya Ardal B, Stambuk 082 2019 00964, kelas C1 Agroteknologi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idam Ali, Stambuk 082 2019 0045, kelas C1 Agroteknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil wawancara kami dengan salah satu penyuluh yang ada di Kecamatan Madua, Kabupaten Nrekang. Adapun identitas dari penyuluh yang kami wawancarai yaitu beliau bernama Dahri SPT, berumur 53 tahun, pendidikan formal S1 dengan tanggungan keluarga 3 orang. Kemudian pendapatan pokok per bulan 4 juta. Adapun kursus atau pelatihan yang pernah diikuti beliau salah satunya yaitu pengelolaan limbah kotoran ternak yang dilaksanakan 8 jam per hari selama 1 minggu. Menurut beliau, manfaat yang didapatkan yaitu ilmu dari materi pelatihan yang kemudian dapat diajarkan kepada para petani. Selanjutnya, kegiatan penyuluhan pertanian. Persiapan yang dilakukan beliau sebelum melakukan kegiatan penyuluhan diantaranya materi penyuluhan dan alat peraga. Menurut keterangan beliau, materi yang diberikan kepada petani diantaranya cara pembibitan padi, cara pengendalian hama penyakit, cara pembuatan pupuk organik, dan lain-lain. Selanjutnya, metode yang sering digunakan beliau untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada petani yaitu metode ceramah dan diskusi yang biasanya menggunakan alat peraga, kemudian disesuaikan dengan materi yang dijelaskan. Alasannya agar petani lebih mudah memahami. Dalam melakukan kunjungan kepada para petani, hal yang pertama dilakukan beliau adalah membuat jadwal rencana kerja. Biasanya kegiatan penyuluhan dilakukan di aula kantor desa serta terjun langsung ke lahan petani. Menurut keterangan yang disampaikan beliau, sambutan petani dalam kegiatan penyuluhan cukup responsif, tergantung dengan kebutuhan mereka. Namun, ada saja kesulitan dalam mengajak petani berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan. Kemudian, menurut beliau, penyuluhan pertanian masih sangat dibutuhkan untuk masa-masa mendatang. Hanya saja, penyuluhan pertanian saat ini perlu dilakukan perubahan-perubahan sehingga selalu mengikuti perkembangan zaman. Demikianlah hasil pemaparan wawancara kami bersama Pak Dari SPT. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taslim, Stambuk 082 2019 0079. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil wawancara saya dengan Bapak Suding pada tanggal 30 November 2021.
di Desa Buntulamba, Kecamatan Malua, Kabupaten Nrekang. Adapun identitas beliau yaitu umur 35 tahun, pendidikan formal sampai SLTA, tanggungan keluarga 6 orang, pengalaman berusaha tani yaitu kurang lebih 15 tahun, pekerjaan sampingan yaitu beternak, pendidikan non formal yaitu tidak ada. Selanjutnya, deskripsi usaha tani. Sarana pendukung yang dimiliki Bapak Suding yaitu gudang 1 unit, cangkul 2 unit, parang 2 unit, dan motor 2 unit. Kemudian pendapatan Bapak Suding sebagai petani dalam semusim yaitu kurang lebih 10 juta. Sedangkan pendapatan Bapak Suding dari pekerjaan sampingan tidak menentu. Selanjutnya, komponen teknologi sistem tanam jajar legowo. Bapak Suding belum mendengar sistem tanam jajar legowo. Bapak Suding sudah pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian. Menurut Bapak Suding, kegiatan penyuluhan biasanya dilakukan di balai desa, di lahan petani, dan di rumah warga. Kegiatan penyuluhan pertanian di tempat Bapak Suding tidak menentu, kadang 1-2 kali dalam sebulan atau bahkan tidak ada dalam sebulan. Menurut beliau, materi yang biasa diberikan oleh PPL yaitu pengendalian hama, pembuatan pupuk organik, dan lain-lainnya. Kemudian, pendapat Bapak Suding mengenai kemampuan PPL yaitu dari segi penguasaan materi sangat baik, dari segi penguasaan teknik baik, dari segi penguasaan lapangan baik, dan dari segi wawasan tentang kegiatan usaha tani cukup baik. Pendapat Bapak Suding mengenai materi penyuluhan yaitu mudah dimengerti karena dijelaskan dengan baik dan langsung dipraktekkan atau diberikan contoh. Menurut beliau, metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti yaitu metode tatap muka secara langsung. Alasannya karena dengan metode ini kita dapat menanyakan apabila ada materi yang kurang dipahami. Menurut beliau, waktu penyuluhan sebaiknya dilakukan pada sore hari karena waktu itu petani mulai tidak sibuk. Beliau mengikuti penyuluhan karena kesadaran sendiri. Kemudian masalah yang Bapak Suding alami sehubungan dengan usaha taninya yaitu masalah hama dan penyakit, masalah harga pupuk dan pestisida yang cukup mahal, dan masalah harga hasil usaha tani yang sering menurun. Selama berusaha tani, Bapak Suding pernah menerima bantuan dari pemerintah berupa pupuk, bibit atau benih, dan alat pertanian. Saran Bapak Suding kepada PPL yang ada di daerahnya yaitu kegiatan penyuluhan pertanian lebih ditingkatkan lagi. Dan harapan Bapak Suding kepada penyuluh yang akan datang, khususnya kepada pemerintah, yaitu bantuan untuk petani lebih ditingkatkan lagi. Mungkin inilah hasil pemaparan wawancara saya dengan Bapak Suding. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Yusri Isa Mahendra dengan stambuk 082-2019-0047 akan memaparkan hasil wawancara saya bersama Pak Mansur pada tanggal 30 November 2021 di Desa Kolai, Kecamatan Malua, Kabupaten Nrekang. Adapun identitas beliau, Pak Mansur berumur 60 tahun, pendidikan formalnya SD dengan tanggungan keluarga 5 orang. Pengalaman beliau dalam berusaha tani itu kurang lebih 40 tahun dan pekerjaan sampingannya berternak. Selanjutnya mengenai deskripsi usaha tani padi. Sarana pendukung yang dimiliki Pak Mansur adalah 1 gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan gabah, 1 lantai jemur untuk menjemur gabah, 1 hand traktor untuk mengelola tanah, 1 cangkul yang digunakan menggali serta meratakan tanah, dan 2 parang. Adapun pendapatan beliau sebagai petani dalam semusim yaitu kurang lebih 12 juta, sedangkan untuk pendapatan sampingan per tahun dari berternak menurut beliau itu tidak menentu.
Kemudian mengenai komponen teknologi sistem tanam Jajar Legowo. Pertama, beliau tidak pernah mendengar teknologi sistem tanam Legowo. Selanjutnya, beliau mengikuti kegiatan penyuluhan kurang lebih 3-5 kali per tahun yang biasanya dilaksanakan di balai desa setempat. Menurut keterangan beliau, materi yang biasanya diberikan PPL diantaranya cara pembuatan pupuk organik, cara pengendalian keong sawah, dan lain-lain. Menurut beliau, materi penyuluhan pertanian yang disampaikan oleh PPL mudah dimengerti karena disertai praktik dan penyampaiannya menggunakan bahasa daerah. Dalam mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian, beliau tidak dipaksa alias kesadaran sendiri. Adapun masalah yang dialami beliau sehubungan dengan kegiatan berusaha tani, yaitu hama serta penyakit dan pestisida yang setiap hari harganya semakin mahal. Selanjutnya mengenai bantuan yang pernah didapatkan beliau dari pemerintah, yaitu pupuk dan alat pertanian. Adapun harapan beliau kepada pemerintah tentang kegiatan penyuluhan agar kiranya kegiatan penyuluhan menjadi tanggung jawab banyak pihak. Demikian hasil pemaparan wawancara saya dengan Pak Mansur. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idam Ali, Stambuk 082 2019 0045. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil wawancara saya dengan Pak Samang pada tanggal 30 November 2021 di Desa Kelurahan Malua, Kecamatan Malua, Kabupaten Rekang. Adapun identitas beliau yaitu umur 60 tahun, pendidikan formal SLTA, tanggungan keluarganya 4 orang, pengalaman berusaha tani yaitu kurang lebih 35 tahun, pekerjaan sampingan yaitu beternak, dan pendidikan non formal tidak ada. Selanjutnya, deskripsi usaha tani. Pak, sarana pendukung yang dimiliki beliau yaitu gudang 1 unit yang berfungsi untuk menyimpan hasil usaha tani padi, traktor 1 unit yang berfungsi untuk membajak lahan, cangkul 2 unit yang berfungsi untuk menggali lahan, parang 2 unit berfungsi untuk memotong. Kemudian pendapatan beliau sebagai petani dalam semusim yaitu kurang lebih 8 juta, dan pendapatan dari pekerjaan sampingannya yaitu tidak menentu. Selanjutnya komponen teknologi sistem tanam Jajar Legowo. Bapak Samang belum mendengar sistem tanam Jajar Legowo dan beliau belum pernah mengikuti penyuluhan pertanian. Kemudian masalah yang beliau alami sehubungan dengan usaha taninya yaitu masalah hama dan penyakit, masalah harga pupuk dan pestisida yang mahal. Dan selama berusaha tani, Pak Samang pernah menerima bantuan dari pemerintah berupa pupuk dan benih. Mungkin inilah pemaparan hasil wawancara saya dengan Bapak Samang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ardal B, Stambuk 082 2019 0094. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil wawancara saya dengan Bapak Amiruddin pada tanggal 30 November 2021 di Desa Malua, Kecamatan Malua, Kabupaten Rekang. Adapun identitas beliau yaitu umur 30 tahun, pendidikan formal SLTP, tanggungan keluarga 5 orang, pengalaman berusaha tani yaitu kurang lebih 15 tahun, pekerjaan sampingan yaitu beternak, pendidikan non formal tidak ada. Selanjutnya deskripsi usaha tani. Sarana pendukung yang dimiliki Bapak Amiruddin yaitu gudang 1 unit, traktor 1 unit, cangkul 2 unit, parang 2 unit, dan motor 2 unit. Kemudian
Pendapatan Bapak Amiruddin sebagai petani dalam semusim yaitu kurang lebih 8 juta. Sedangkan pendapatan Bapak Amiruddin dari pekerjaan sampingan yaitu tidak menentu. Selanjutnya komponen teknologi sistem tanam jajar legowo. Bapak Amiruddin belum mendengar sistem tanam jajar legowo. Beliau sudah pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian. Menurut beliau, kegiatan penyuluhan biasanya dilakukan di desa dan di rumah warga. Kegiatan penyuluhan pertanian di tempat Bapak Amiruddin tidak menentu. Menurut beliau, materi yang biasa diberikan oleh PPL yaitu pengendalian hama dan penyakit. Kemudian pendapat Bapak Amiruddin mengenai kemampuan PPL yaitu dari segi penguasaan materi sangat baik, dari segi penguasaan teknik baik, dan segi penguasaan lapang kurang baik, dan dari segi wawasan tentang kegiatan usaha tani cukup baik. Pendapat Bapak Amiruddin mengenai materi penyuluhan yaitu mudah dimengerti karena dijelaskan dengan baik dan langsung dipraktekkan atau diberikan contohnya. Menurut beliau, metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti yaitu metode tatap muka secara langsung. Alasannya karena dengan metode ini kita dapat menanyakan apabila ada materi yang kurang dipahami. Menurut beliau, waktu penyuluhan sebaiknya dilakukan pada pagi hari. Beliau mengikuti penyuluhan karena kesadaran sendiri. Kemudian masalah yang Bapak Amiruddin alami sehubung dengan usaha taninya yaitu masalah hama dan penyakit. Selama berusaha tani, beliau pernah menerima bantuan dari pemerintah berupa pupuk dan benih. Saran kepada PPL yang ada di daerahnya yaitu kegiatan penyuluhan pertanian lebih ditingkatkan lagi, dan harapan Bapak kepada penyuluh yang akan datang khususnya kepada pemerintah yaitu bantuan untuk petani lebih ditingkatkan lagi. Mungkin inilah hasil pemaparan wawancara saya dengan Bapak Amiruddin.